Astagfirullah. Video hubungan inses indung jeung anak di Kuningan nyebar di media sosial. Dina hal ieu, polisi geus nangkep 2 pelaku jeung saurang nu ngarekam video. Anu dina wangkid ayeuna geus ditetepkeun jadi tersangka. Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Iputu Ika Prabawa netelakeun yen motif pelaku nyieun video porno teh pikeun menangkeun kauntungan ku cara nyebarkeun eta video ka platform digital. Kumaha tanggapan para warga? Hayu urang titenan wawancarana. Video hubungan inses ibu dan anak di Kuningan beredar di media sosial. Bagaimana perasaan Anda? Hal yang sangat miris gitu teh. Memprihatinkan ya, miris juga. Cukup sedih kalau misalnya kejadian kayak gitu masih terjadi gitu ya di masyarakat. Sedih sih yang pasti. Menurut Anda, mengapa pelaku memilih jalan tersebut untuk mendapatkan keuntungan? Pasti butuh uang, jelas. Pertama, dia udah pasti nggak punya hal lain atau potensi kerjaan dan lain sebagainya untuk mendapatkan uang. Pertama mungkin karena biar mencari viral ya, dan dari intensi dari masyarakat gitu. Mungkin karena udah faktor kepepet juga ya, maksudnya kayak apalagi tambahkan sekarang tuh ekonomi tuh belum stabil banget. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sedang membutuhkan uang namun kesusahan dalam mencari pekerjaan yang layak? Bikin bisnis kecil-kecil. Pertama ya mungkin dia bisa ngelakuin usaha dulu, atau mungkin dia bisa menawarkan jasa kepada orang lain dengan tanda kutip yang positif ya. Ya kalau bisa berjualan ya berjualan, kalau misalkan bantu-bantu apa gitu juga bisa. Mungkin kita tuh bisa berinteraksi sama teman-teman kita gitu, terus kita menceritakan gitu kayak keluh kesah kita gimana, dan pasti teman-teman kita tuh mungkin mau membantu kita dengan mungkin kayak nawarin lowongan kerjaan atau misalnya emang memberikan kita bantuan gitu. Menurut Anda, apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas permasalahan ini? Iya harus. Ya harus, soalnya kan itu kaitannya dengan terdapat keabayan dari pemerintah itu sangat besar gitu. Menurut saya iya, karena ini kan terjadi di Indonesia juga ya, dan pemerintah tuh bisa melakukan semacam penyuluhan dan kayak apa ya, informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tuh tahu gitu kalau hal-hal yang baik itu seperti apa, yang nggak baik seperti apa gitu. Pemerintah kan yang membuat kebijakannya. Jadi sebenarnya tanggung jawab mah balik lagi ke masyarakat itu sendiri. Tapi di sini pemerintah tuh bisa membantu memfasilitasi gitu agar masyarakatnya tuh paling nggak tuh nggak sampai melakukan hal tersebut. Apa yang harus kita lakukan supaya kasus semacam ini tidak terjadi lagi? Harus ngaji. Ngajinya yaitu emang sebenarnya biar kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang harus kita lakuin, yang mana yang enggak. Ya harus kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai umat Islam juga pasti kita mengingatkan satu sama lain. Kita tuh bisa memberikan edukasi gitu ya ke masyarakat yang seperti itu gitu, yang berkemungkinan bisa melakukan hal-hal tindakan seperti itu. Terus juga dari kita sendiri balik lagi, kita tuh kalau bisa seandainya misalnya kita tuh ditempatkan di kondisi yang situasi yang kayak udah mau mengarah ke situ, kalau bisa sadar lagi gitu. Kita tuh jangan sampai lah ngelakuin hal tersebut. Apakah pemerintah mampu menghentikan kasus semacam ini? Dengan cara apa? Mungkin kalau untuk jangka panjangnya itu adalah mengubah sistem dari yang sekarang itu kapitalis, yang semua itu berorientasi dengan materi. Jadi hal-hal yang kayak gini dianggap halal untuk mencari keuangan tadi, yaitu dengan sistem yang memang seharusnya kita terapkan saat ini, yaitu sistem Islam gitu teh. Insya Allah mampu ya, dengan cara pemerintah terus menerus gitu, bukan cuma sekali 2 kali, tapi terus menerus menyuarakan kayak terkait hal-hal seperti ini gitu. Kan hal-hal ini mungkin banyak ya di luar sana, tapi penanganan ini mungkin kurang dari pemerintah gitu. Seharusnya pemerintah bisa bertindak, bisa lebih mengambil sikapnya gitu di sini, bisa menyuarakan bukan hanya abai sama permasalahan-permasalahan seperti ini. Kurang mampu kayaknya, karena itu kan lebih ke personal ya, kayak kita juga nggak tahu gitu kayak gimana isi rumah orang itu, nggak tahu cara dirinya kayak gimana juga, tergantung pilihan orang tuanya masing-masing. Para wargi teu bisa dipungkir
yen kamiskinan teh bisa ngabalukarkeun jalma-jalma ngalakukeun kajahatan. Kumaha pandangan Islam kana permasalahan ieu? Yuk, urang titenan katerangan ti ustazah. Tong hilap, like, komentar, sareng bagikeun saloba-lobana. Sahabat muslimah rahimakumullah, memang sungguh miris yang terjadi di negeri ini terkait dengan maraknya, menggunungnya, mengguritanya kasus pornografi dan porno aksi. Bahkan tindakan tidak senonoh ini, tindakan kotor ini sampai kemudian melibatkan ibu dan anak, ayah dengan anak, mungkin antar saudara yang seharusnya saling menjaga satu sama lain. Dan faktor yang paling kuat mendorong tindakan haram ini dilakukan salah satunya memang tekanan ekonomi dalam kehidupan kapitalis hari ini. Tidak bisa kita pungkiri memang biaya hidup hari ini dengan seluruh mekanismenya memang membuat orang itu ingin berpikir instan bagaimana caranya memperoleh cuan, mendapatkan cuan yang banyak, sehingga tidak ada lagi pertimbangan halal haram atau pertimbangan akal sehat gitu ketika ingin mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Yang penting adalah uangnya cepat, uangnya banyak, itu yang kemudian dipikirkan hari ini. Artinya kehidupan ekonomi, kehidupan berbagai bidang di sistem kapitalis sekuler ini membuat orang melakukan tindakan permisif, tindakan liberal, tindakan semaunya. Tentu saja ini bukan satu hal yang terjadi begitu saja. Saya sendiri melihatnya ini adalah bagian dari konsekuensi kehidupan yang jauh dari Islam dan diterapkannya sistem sekuler yang mengabaikan peran agama, khususnya peran Islam, peran syariat Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan. Di sistem pendidikan juga kita lihat penanaman untuk mengejar materi, mengejar kerja, diterima di dunia kerja dengan gaji yang besar menjadi salah satu motif kenapa orang belajar. Bukan lagi kemudian motifnya itu ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, tahu bagaimana kemudian menjadi manusia yang mulia, pribadi yang unggul, pribadi yang menjadi contoh di tengah masyarakat, itu sudah sangat jauh. Begitu juga pengaturan dalam sisi media, pengaturan dalam sisi hukum, ya, ketegasan hukum, itu juga menjadi satu hal yang miris. Hari ini kenapa pornografi, porno aksi pun menjadi sesuatu yang sepertinya tidak bisa diputus, seperti jamur yang terus muncul, bahkan kian marak, kian banyak cara yang ditempuh untuk kemudian memproduksinya, karena memang pasarnya, konsumennya, produsennya gitu ya, itu juga memperoleh jalan gitu ya untuk mengembangkan bisnis pornografi, porno aksi ini. Dan tentu saja ini sesuatu yang bertentangan dengan Islam dan harus diberantas ya, harus diselesaikan sampai ke akarnya. Dalam sistem Islam, tindakan seperti ini adalah tindakan yang termasuk kategori kriminalitas ya. Pornografi bukan kesenangan, pornografi bukan bicara hak kebebasan seseorang, tapi pornografi dan porno aksi adalah kriminalitas. Dia bukan kebiasaan muslim, bukan kebiasaan muslimah, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai hukum dalam Islam tentang harusnya menutup aurat, harusnya mempunyai sifat malu, harus kemudian menyembunyikan cerita, bahkan cuma cerita hubungan suami istri pun itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai kemudian diekspos. Tentu itu sudah menjadi tindakan kriminal yang akan diberikan sanksi tegas oleh negara sampai kemudian ke titik bisa mencabut akar ya, mencabut akar diulangnya kembali kasus kriminal ini gitu ya, pornografi, porno aksi ini, karena sejak awal diterapkan sistem Islam secara menyeluruh di seluruh bidang ya, di pendidikannya, medianya, hukumnya, politiknya, kemudian termasuk politik luar negeri ya, karena kita harus akui hari ini pun pornografi, porno aksi karena ada sebuah pesanan dari luar Indonesia terhadap video-video porno yang diproduksi di Indonesia. Jadi ketika bicara pornografi, porno aksi, ini masalah yang sistemik, yang itu sudah kemudian menghancurkan fitrah ibu, fitrah anak, fitrah bapak, bahkan itu merusak dan melemahkan tanggung jawab negara gitu. Sehingga yang harus dilakukan pun ada perubahan sistemik ya,
harus merubah sistem sekuler kapitalis dengan asas kebebasannya, dengan asas kemanfaatannya, dengan asas mengejar uang saja, dikembalikan kepada sistem Islam yang menyadarkan pada akidah dan standar halal haram, standar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin jauh, ingin kemudian dihindarkan dari datangnya azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.